Dengan menggunakan gerinda, petugas suku dinas pemadam kebakaran berusaha membuka gembok pintu ruko yang terbakar di Jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta. Setelah gembok terbuka, petugas berusaha memadamkan api yang membakar dalam ruko yang dijadikan tempat usaha penjualan alat listrik dan lampu. Kebakaran pertama kali diketahui salah satu seorang warga yang mendengar suara ledakan keras dari dalam ruko. Sesaat kemudian muncul kepulan asap pekat yang disusul percikan api. Kondisi ruko yang setelah tutup dan terkunci rapat menyulitkan proses pemadaman sehingga api tidak bisa dikendalikan petugas. Awalnya ada suara kayak pecahan ban, tiba-tiba nyala langsung. Gitu. Dari lantai berapa itu, Bang? Lantai bawah dasar. Lantai bawah dasar. Ya. Ini toko apa sih, Bang? Toko alat-alat listrik sama lampu. Banyaknya barang berupa peralatan listrik dan bohlam lampu yang mudah terbakar membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Hanya dalam hitungan kurang dari setengah jam, 2 bangunan ruko beserta isinya pun telah ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kebakaran mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemiliknya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari ruang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asyari Pemalang, Jawa Tengah. Puluhan karyawan dan pasien panik dan lari menyelamatkan diri. Beberapa karyawan dibantu warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pasien tidak dievakuasi karena ruang yang terbakar terpisah dari kamar pasien umum. Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Petugas sempat kesulitan karena ruangan tertutup asap hitam namun akhirnya berhasil dipadamkan. Komputer bang, koslet. Komputer ya? Mungkin jack, mungkin karena posisinya kendung. Oh, kemungkinan jack ya? Bisa terjadi. Posisi di bawah atau di atas itu? Di bawah, pas tengah-tengah. Di bawah ya? Sempat muncul percikan api atau asap? Kalau masalah percikan api saya kurang tahu. Cuma kelihatan ya titik api lah di situ. Ada titik api ada? Api ada. Nah, yang terbakar cuma depan saja. Apa itu? Cuma ruangan farmasi. Farmasi. Ruangan operasi. Dugaannya apa, Pak? Hah? Dugaannya apa? Belum tahu. Berapa personil dan jenengan ini? Berapa personil? Yang mana Pak? Ini berapa personil jenengan? Yang ini? Berarti 5 personil. Penyebab kebakaran masih belum diketahui namun diduga dari korsleting listrik di ruang farmasi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri. Pemirsa, 3 warga Loksmawe, Aceh Utara ditangkap tim Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe karena membawa kabur sejumlah pengungsi Rohingya yang ditampung di bekas gedung imigrasi Loksmawe. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menahan 1 unit mobil yang digunakan sebagai kendaraan operasional mereka. Enam pemuda pengungsi Rohingya pada Jumat dini hari kembali kabur dari penampungan sementara di bekas gedung imigrasi di Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe, Aceh. Keenam pengungsi tersebut diperkirakan berusia belasan hingga 30-an tahun dan dijemput 3 orang menggunakan kendaraan Xenia. Para terduga pelaku yaitu R, D, dan H merupakan warga Loksmawe. Mereka nekat membawa kabur ke-6 pengungsi Rohingya atas perintah K yang kini masih diburu polisi. Menurut pengakuan pelaku, mereka masing-masing mendapatkan bayaran sebesar Rp300.000 per orang pengungsi. Selain mengamankan 3 tersangka dan 6 korban pemuda Rohingya, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp1,8 juta dan sejumlah telepon seluler serta 1 unit mobil yang digunakan untuk menjemput korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sejauh ini kita asumsikan dengan beberapa kejadian tahun lalu pun kita juga berpendapat demikian, tapi belum bisa kita pastikan apakah ada hubungan dengan 2 gelombang yang sebelumnya berjumlah 30 orang yang berhasil meninggalkan camp daripada pengungsi yang ada di Blangmangat. Lokasi penangkapan 3 tersangka di mana, Pak? Semalam kita amankan di belakang Gor Unimal saat hendak mengantar ke depan Kodelido untuk menunggu bis yang akan mengangkut ke wilayah timur semalam. Di kawasan Tengku ada? Betul, Tengku. Hingga kini jumlah pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan di Loksmawe telah mencapai 30 orang. Dari Loksmawe, Aceh Utara, Armia Jamil melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, ratusan warga etnis Rohingya yang masih menempati kamp Yayasan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh, mengaku sangat takut diusir paksa oleh masyarakat Aceh. Saat ini kamp yang mereka huni menampung 342 pengungsi Rohingya. Pengusiran ratusan etnis Rohingya di kota Sabang, Aceh kini menimbulkan kekhawatiran bagi pengungsi Rohingya yang kini masih menempati kamp pengungsian Yayasan Minaraya di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi. Para pengungsi yang ditampung sementara di kamp ini berlabuh pada tanggal 14 dan 15 November silam dan berjumlah sekitar 342 orang, terdiri dari anak-anak, pria, dan wanita dewasa. Kepada iNews, salah seorang pengungsi, Hazratul, mengungkapkan kekhawatirannya, terutama nasib 4 anaknya kelak. Perempuan berusia 30 tahun ini berhasil kabur dari kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh lantaran nyawanya beserta keluarga terancam. Hingga saat ini, ribuan warga etnis Rohingya masih menempati penampungan sementara di Aceh Pidi sambil menunggu keputusan dari pihak berwenang. Dari Aceh Pidi, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyerahkan salinan digital film dokumenter bersejarah yang berjudul Pandit Nehru Visit Indonesia kepada Arsip Nasional Indonesia. Dokumenter ini merekam perjalanan Perdana Menteri India Jawa, Harlal Nehru, saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1950 dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Asma Tania pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams belum lama ini menyerahkan salinan digital film dokumenter ke Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Dokumenter ini mencatat peristiwa penting setelah bertahun-tahun kemerdekaan Indonesia saat Soekarno menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tahun 1950. Film dokumenter ini ditemukan oleh akademisi Australia David Hannan dari University of Melbourne. Sementara salinan asli dari dokumenter berjudul Pandit Nehru Visits Indonesia telah dibawa ke Australia oleh seorang juru kamera asal Belanda pada tahun 1950-an. Seterusnya, arsip sejarah yang penting ini disimpan di National Film and Sound Archives Australia hingga akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke Indonesia dan diterima oleh Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto. Saya juga senang hadir di sini sebab ada kerjasama dari lama dengan Arsip Nasional, tapi ini pertama kali ada kembalikan film digital dari Australia, dan saya senang sekali karena Bapak David Hannan ketemu film ini di Arsip Australia dan mengakui bahwa tidak ada salinan sama sekali di Indonesia, dan oleh sebab itu beliau hubung kita di Kedutaan Besar Australia dan ya kita membuat digitalisasi, salinan digitalisasi, dan saya senang sekali sebab ini penting dalam sejarah Indonesia bahwa Bapak Nehru waktu itu datang ke Indonesia dan India mendukung merdeka Indonesia, tapi Australia juga negara yang kedua yang mendukung merdeka Indonesia, dan saya senang sekali bisa kembalikan ini kepada Indonesia.